Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, saya harap rekan-rekan bisa praktek ya malam hari ini. Bisa di depan PC atau laptop supaya pembelajarannya bisa lebih optimal. Sebentar saya live kan dulu sebentar. Rekan-rekan nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan bisa langsung ya, supaya tidak terlalu jauh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Sebelum kita praktek, saya akan memberikan sedikit pengantar dulu ya. Malam hari ini kita akan belajar uji beda. Ada 3 poin yang kita pelajari. Nanti ada uji T sampel berpasangan dan uji T sampel tidak berpasangan. Kemudian berikutnya adalah ANOVA. Oke, pertama adalah uji T sampel berpasangan. Digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok data yang berhubungan. Jadi yang dibandingkan adalah nilai min atau nilai rata-rata dari data. Contohnya seperti apa? Membandingkan hasil pretest dan post-test dari kelompok yang sama. Nah, tadi namanya sampel berpasangan. Kelompok yang dibandingkan sama, tapi kelompok pertama adalah kelompok pretest. Kelompok yang belum diberi treatment, kelompok yang belum diberi intervensi. Nanti dibandingkan dengan kelompok post-test atau kelompok yang sudah diberikan intervensi atau treatment. Tujuannya apa? Mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan sebelum dan setelah perlakuan. Biasanya pada uji eksperimental ya, jadi digunakan ya. Bisa juga uji efektivitas, intervensi, dan beberapa uji yang lainnya. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi: data berpasangan secara logis, kemudian data berdistribusi normal, kemudian skala pengukuran minimal adalah skala interval. Jadi, skala pengukurannya minimal adalah skala interval. Kapan hari kita sudah belajar tentang skala data ya. Skala data paling rendah adalah skala nominal, di atasnya sedikit ada skala ordinal, di atasnya ada skala interval, kemudian yang paling atas kita mengenal adalah skala rasio yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Skala data. Kapan hari kita sudah belajar ya.
Pertama, kita ada skala nominal. Ini skala data yang dia sifatnya hanya kategori saja, tanpa ada peringkat. Ini paling rendah ya. Kemudian kita ada skala ordinal. Dalam skala ordinal adalah skala data yang dia sudah ada peringkat, tapi jarak antar peringkatnya dia tidak konsisten ya. Kemudian ada skala interval. Namanya interval ya. Oh, ada interval 1, interval 2, interval 3, di mana jarak antar interval sama dan yang tertinggi adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala data paling tinggi. Jadi kalau kita melihat ada angka-angka dalam koma, maka itu adalah skala rasio. Misalkan 3,25, misalkan gitu ya. Atau 4,7 misalkan gitu ya. Ini contoh-contoh skala rasio. Kapan hari kita sudah belajar masalah skala data. Oke, datanya berdistribusi normal. Ini rumusnya, tapi nanti kita akan praktek menggunakan aplikasi sehingga akan lebih mudah. Ya, nanti langkah-langkahnya yang kita gunakan untuk kita belajar uji T, kemudian kita akan praktek ya. Tadi saya sudah share ininya ya, share data dalam format Excel. Kita akan praktekkan bagaimana analisis data menggunakan uji T sampel berpasangan. Sebentar. Datanya coba di scrolling ke atas. Kapan hari saya sudah share ya? Nah, ini data coba. Datanya sama ya. Teman-teman yang belum download bisa di-download ya. Dan yang pasti ini ya. Programnya juga harus di-download dan di-install ya. Kita buka file SPSS-nya ya. Aplikasinya ya, IBM Statistik. Kemarin ini ya, kalau teman-teman sedang install nanti ketemunya untuk searching programnya pakai IBM Statistik ya. Nanti muncul SPSS-nya. Perkuliahan hari ini saya rekam ya, saya live-kan di Facebook saya. Nanti akan saya share link Facebook-nya sehingga teman-teman yang belum bisa praktek nanti bisa praktek. Tapi saya harapkan malam ini banyak yang bisa di depan laptop atau PC ya sehingga bisa praktek. Bentar loadingnya agak loading aplikasinya. Oke, di sini kemarin korelasi person, korelasi Spearman kelihatannya sudah. Hari ini kita akan belajar 3 poin ini ya. T sampel berpasangan, T sampel tidak berpasangan, kemudian uji ANOVA ya. Hari ini yang bergabung teman dari Ekonometrika dan studi independen untuk statistik ya. Karena studi independen statistik dia juga belajar statistik, Ekonometrika juga statistik, jadi saya gabungkan supaya kita bisa belajar bersama. Ya. Oke, di datanya kita langsung ke tes sampel berpasangan. Tadi di slide presentasi ada dijelaskan bahwa uji T itu salah satunya membandingkan kondisi pre-test sama kondisi post-test. Misalkan kondisi pre-test adalah kondisi kemampuan kerja karyawan sebelum mengikuti pelatihan, misalkan ya.
Kemudian kondisi post test adalah kondisi ketika karyawan sudah mengikuti pelatihan, kemampuan kerjanya seperti apa gitu ya. Nanti dibandingkan. Oke, file datanya bisa langsung di copy, di paste ke sini ya. Teman-teman yang sempat tidak mengikuti dan tidak tahu bagaimana cara pengoperasian SPSS, nanti saya share link perkuliahan yang sebelumnya ya, supaya kita tidak terlalu bolak-balik ke belakang. Kemarin juga sudah saya pertemuan berikutnya juga kita rekam. Oke, ini ya, kita punya dua sheet di SPSS, ada sheet data view. Sheet data view adalah sheet untuk meletakkan data, kemudian sheet variable view adalah sheet untuk memberikan identitas atau nama variabel. Oke, katakanlah kondisi sebelum pretest kita katakanlah sebagai X, kemudian setelah post test kita katakan sebagai Y. Nah, ini kasih nama kemampuan kerja, sebelum pelatihan, pretest kan ya. Yang bawahnya kemampuan kerja setelah pelatihan. Oke, kemudian measure-nya kita pakai skala rasio ya. Nah, skala rasio berarti di sini yang scale yang ada penggaris ya. Di situ kan ada ordinal, ada nominal. Sementara untuk uji T, dia membandingkan nilai min untuk skala data, minimal interval atau rasio. Tidak bisa digunakan untuk skala data ordinal maupun nominal. Oke, langsung kita analisa ya. Cara menganalisanya tinggal bagian analyze ini ya. Analyze. Ini adalah uji beda, membandingkan nilai min. Sehingga yang dipilih adalah compare min. Atau membandingkan min. Tinggal diklik min, pilih yang, karena dia berpasangan, pilih paired sample t-test. Ya. T-test sampel berpasangan. Oke, tinggal dipilih, kemudian klik ke kanan, panah, pilih lagi, klik ke kanan, option dan lain-lain, biarkan, nggak usah diapa-apain. Ya. Langsung kita klik oke. Nah, ini hasilnya ya. Datanya kurang satu kayaknya Pak, tadi Bapak. Datanya? Oh, sudah masuk ya Pak. Oh iya, sudah. Ya, ya. Oh, datanya ya. SPSS. 30 data. Variabel pada saat pairing itu Pak, sudah ini ya Pak? Oh, sudah. Nah, dia kan langsung sudah. Pokoknya kalau sudah kelihatan, yang compare minnya yang sampai tadi sudah masuk sini sama masuk sini ya. Bersebelahan ya Pak. Kalau yang kemarin atas bawah Pak. Ah, betul, yang ini bersebelahan. Untuk paired sample t-test dia bersebelahan. Oke, ini hasilnya ya. Hasilnya ada beberapa angka di sini ya. Pertama nilai min, ada keluar ya nilai min ya. Nilai min itu nilai rata-rata. Kemampuan kerja karyawan sebelum pelatihan dia nilainya 63,6667 ini ya nilainya ya. Nah, kemudian kemampuan kerja setelah pelatihan besarnya 67,600. Secara angka dia ada kenaikan. Tapi apakah kenaikannya signifikan atau tidak? Di statistik kan begitu ya. Oh, ada pengaruh, tapi pengaruhnya signifikan atau tidak? Pengaruhnya berarti atau tidak? Gitu ya. Jadi tidak hanya main perasaan, tapi ada nilai cut off ya, nilai batas ya. Oke, kita lihat. Ini ada juga correlation ya.
Jadi dilihat korelasinya antara kemampuan kerja sebelum pelatihan dan kemampuan kerja setelah pelatihan. Nilai signifikansinya kita kan biasanya pakai alfa 0,05 ya. Ini katakanlah nilai cut off, nilai batas ya. Nilai batas yang paling sering digunakan untuk statistika, terutama bidang ilmu sosial, manajemen, ekonomi, dan sebagainya, biasanya menggunakan nilai cut off-nya 0,05. Ini untuk korelasi, tapi fokus kita di sini ya, t-test sini ya. Fokus kita di bagian sini, tapi ini hanya untuk melengkapi saja. Jadi dilihat korelasinya antara kemampuan kerja sebelum pelatihan dan kemampuan kerja setelah pelatihan, ternyata signifikansinya itu 0,000. Dia lebih kecil dari alfa yang 0,05. Sehingga bisa dikatakan bahwa korelasinya signifikan. Oke, sekarang kita ke utama pembahasan, yaitu paired sample test. Uji T sampel berpasangan. Yang ini ya. Dibandingkan ya. Pasangan kemampuan kerja sebelum pelatihan dengan kemampuan kerja setelah pelatihan. Yang dilihat nilai signifikansi. Sini ya. Yang paling sering dilihat dan nilai signifikansi. Bisa juga pakai nilai T, bisa juga ya. Tapi kalau T nanti dia membandingkannya dengan nilai T tabel. Nanti kita harus mencari nilai T di tabel. T ini dibandingkan dengan nilai T di tabel. Tapi kalau signifikansi kita langsung bandingkan dengan nilai alfa, lebih sederhana. Dua-duanya bisa dipakai. Oke. Ada tidak perbedaan, maka kita lihat nilai signifikansinya. Situ berapa? 0,000. Karena memang data untuk latihan dibuat yang signifikan ya. Nanti kalau realnya sesuai dengan kondisi datanya ya. Oh, dia ternyata lebih kecil dari alfa ya. 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan. Intinya di sini ya, terdapat perbedaan signifikan antara kondisi sebelum di treatment, diberikan pelatihan dengan kondisi setelah pelatihan. Jadi pelatihannya efektif, gitu. Karena secara statistik terjadi perbedaan kemampuan kerja sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Terjadi peningkatan. Nih, min-nya meningkat ya. Terjadi peningkatan dan peningkatannya signifikan. Perbedaannya signifikan. Oke, ini untuk uji T sampel berpasangan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Nanti silakan diikuti. Oke, sekarang kita akan masuk ke berikutnya, yaitu uji T untuk sampel independen, sampel tidak berpasangan ya. Nah, ini uji T, kesimpulannya uji T sampel berpasangan efektif untuk mengevaluasi perubahan signifikan dalam data yang berhubungan. Oke, berikutnya kita masuk uji T sampel independen, sampel tidak berpasangan, sampel bebas. Nah, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang tidak saling berhubungan. Misalnya membandingkan hasil tes siswa laki-laki dan tes siswa perempuan. Ya. Kan ada hubungannya ya, laki-laki perempuan ya. Sampelnya berbeda. Mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok yang independen. Biasanya analisis gender, kemudian kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, dan beberapa jenis riset yang lain. Datanya berdistribusi normal, populasi, variansi populasi dianggap sama, data
data kedua kelompok independen atau bebas, tidak berhubungan. Ini rumusnya kalau mau dihitung, tapi nanti kita pakai aplikasi. Nah, oke, kita akan praktek datanya. Oke, ini datanya saya coba buka yang baru saja ya. Ini nggak bisa dipakai. Filenya. Oke, untuk analisis ini nanti tetap compare min ya. Kemudian kita lihat dulu. Nanti data yang diperlukan, data yang bentuknya seperti apa. Untuk ini nanti ada grouping data ya. Jadi datanya digrupkan. Sampel tidak berpasangan. Bagaimana cara menggrupkan data? Saya bikin begini saja. Kelompok A gitu ya. A. Sampai nanti. Nanti datanya diurutkan, tapi kemudian diberi label grup ya. Nah, ini kelompok A sampai 30 ya, kelompok A sampai 30. Copy. Kemudian kelompok B juga sampai 30 sebanyak datanya. Untuk SPSS nanti input datanya ini ada tipe datanya, ada yang numerik, atau saya ganti numerik saja ya biar tidak repot ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Karena kalau tidak numerik nanti harus mengganti jenis datanya menggunakan string ya. Saya ganti 1 saja. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1 mewakili A, kelompok 2 mewakili B. Supaya datanya numerik semua. AB bisa, tapi nanti ketika input data, tipe datanya harus diganti dengan string ya, bukan number. Oke, saya copy saja 1, 2. Data view-nya. Ini faktor. Ini X sebenarnya. Label faktor. Ini kelompok. Ini apa tadi? PPT tadi saya jelaskan. Oh, tes laki-laki perempuan, siswa laki. Hasil tes. Kelompok 1 dia kelompok laki-laki, kelompok 2 kelompok perempuan, begitu ya. Oke, untuk analisanya sama masih compare min ya. Kita membandingkan nilai min atau nilai rata-rata, kemudian independen sampai t-test. Nah, faktor ini masuk grouping variabel ya. Dan di sini ini ya. Define grup 1 laki-laki, 1, 2.
Optionnya apa ini? Nggak usah di kotak-katik. Dan tinggal di OK. Nah, ini munculnya. Pak Amrun, mohon maaf Pak, Ya. sepertinya terlalu cepat. Boleh diulangin tadi Oh ketika ya. di copy datanya dari data view, kemudian pada saat masuk ke variable view itu untuk apa namanya measure-nya, pilihnya tadi tetap apa namanya scale ya Pak ya berarti. Ya, benar sekali. Coba saya ulangi lagi ya. Saya coba hapus saja. Ini tadi datanya, ini data awalnya untuk ada kelompok A dan kelompok B. Kemudian nanti inputannya di SPSS ada grouping variabel ya. Jadi variabelnya nanti digrupkan. Untuk kelompok A kita anggap sebagai grup 1, kelompok B sebagai grup 2 gitu ya. Kelompok B sebagai grup 2 ya. Jadi sini datanya nanti dijadikan 1 ya. Grup 1 dia datanya sampai 30 ke bawah gitu ya. Kemudian grup 2 31 sampai 60 datanya ke bawah ya. Kemudian tinggal di copy paste ke SPSS ya. Di copy paste ke SPSS. Nah, ini ya. Kemudian bukan FG saja, grouping. Supaya sesuai dengan isiannya di SPSS ya. Saya ganti dengan G saja. G. Grouping. Grup. Grupnya skill saja Pak. Ada grup 1, ada grup 2. Oh, kalau grup itu dia sebenarnya nominal karena dia bukan menunjukkan peringkat ya. Untuk yang grup dia measure-nya skala datanya dia nominal karena dia tidak menunjukkan peringkat ya, tidak menunjukkan bahwa 1 lebih besar dari 2 atau 2 lebih besar dari 1. Kemudian yang bawahnya skill ya. Oleh kurang mari ikunya. Oke, setelah nggak jalan di SPSS. Iya, Windows. Iya. Oke, setelah itu kita masuk ke compare min. Yang kita gunakan adalah independent sample t-test. Ini ya. Ini kita reset dulu supaya balik ya. Oke, kita tadi memberi nama ini ya. Grupnya masuk grouping variabel. Kemudian hasil tesnya masuk tes variabel. Nanti namanya bisa diganti-ganti ya. Kemudian ini perlu ada define group ya. Nanti diklik bagian sini nanti. Nah, diklik bagian sini, klik gitu nanti define grupnya aktif. Grup 1 tadi kita kasih angka 1 ya. Grup 2 kita kasih angka 2. Tadi AB juga bisa. Kemudian yang lain juga bisa. Untuk memudahkan saya bikin grup 1 dan grup 2 saja ya. Kemudian diklik continue. Setelah itu tinggal diklik OK ya. Nah. Ini hasilnya ya. Hasil tesnya yang kita lihat adalah ini juga ada nilai minnya ya. Nilai min atau nilai rata-rata ya. Jadi grup 1 tadi hasil tes pegawai laki-laki 71, hasil tes pegawai perempuan 73. Karena ini datanya kan hanya data perkiraan, data hanya untuk contoh saja ya. Hasil tes
Laki-laki 71, hasil tes perempuan 79. Oke, kemudian kita lihat hasil untuk independent sample t-test ini ya. Kita lihat di sini hasil tesnya equal variance assume. Jadi diasumsikan variannya sama. Yang di bawah diasumsikan variannya berbeda. Jadi kita pakai yang asumsi variannya sama ya, berarti kita pakai yang atasnya. Signifikansinya nilainya ini ya. Cut off-nya kita pakai nilai alfa 0. Cut off itu nilai batas ya. Kita pakai 0,05. Kita bandingkan signifikansi yang dihasilkan dari SPSS berapa? 0,00. Ternyata dia lebih kecil dari nilai alfa, nilai cut off-nya. Oke, sehingga bisa dikatakan bahwa ini ya, terdapat perbedaan signifikan ya. Signifikan antara nilai karyawan perempuan dengan nilai untuk karyawan laki-laki ya. Nah, ini cara pengambilan kesimpulannya ya. Yang dilihat adalah nilai signifikansinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan menginjak uji beda ketiga yaitu ANOVA, one way ANOVA. Ada one way ANOVA, ada two way ANOVA, tapi kita akan belajar one way ANOVA saja. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Untuk nilai cut off alfa itu sudah distandarkan 0,05 ya Pak ya? Biasanya untuk bidang studi manajemen pakai 0,05 Pak. Siapa? Nah, kalau yang bidang studi lain, kalau medis itu biasanya dia 0,01. Ini kan sebanding dengan error ya Pak ya, tingkat kesalahannya, mirip tingkat kesalahannya. Presisi, tingkat presisinya ya. Berarti pengertiannya alfa ya, nanti kalau kadang-kadang itu juga ditanyakan. Oke. Hasil sebuah riset kalau kita bisa menggambarkan tingkat kebenarannya bisa dari 0 sampai 100% ya, katakanlah begitu ya. Ini tingkat kepercayaan dari sebuah riset ya, dari sebuah riset atau penelitian ya, kita bisa mengatakan dari 0% sampai 100% ya. Oke, tapi untuk mencapai 100% ini kan sepertinya sangat susah atau bisa kita katakan mustahil ya. Sehingga kita bisa membuat sebuah toleransi ya. 0,05 itu setara dengan 5% ya. 5% katakan dari sini ya, 5%. Dan kan 0,05 ya. Sementara yang sini masih sisa 95%.
Jadi maksudnya 0,05% itu adalah tingkat kesalahan, tingkat error yang ditoleransi dalam sebuah riset ada 5%, sedangkan tingkat kepercayaan atau tingkat presisinya sebesar 95%. Ya. Sementara untuk bidang-bidang yang lebih rigid lagi seperti bidang kedokteran, karena dia terkait dengan nyawa manusia ya, itu biasanya dia menggunakan alfa yang lebih kecil ya, sampai 1% ya. Alfa bisa sampai 1%. Jadi tingkat kepercayaan dari risetnya adalah 99%. Misalkan dia sedang menguji sebuah metode untuk operasi, maka harus dipastikan bahwa metode itu tingkat kepercayaan sangat tinggi sampai 95%. Tingkat error atau kesalahannya hanya 1%, misalkan yang ditoleransi. Gitu. Maksud dari alfa 5%, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, untuk bidang studi manajemen biasanya kita pakai 5%. Dan itu hanya kesepakatan saja. Kalau kurang dari itu enggak apa-apa, asal ada referensinya ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan kita berikutnya, yaitu ANOVA ya. Malam ini kita belajar 3 saja, yaitu uji beda ya. Uji T sampel berpasangan, uji T sampel tidak berpasangan, dan yang ketiga adalah analisis ANOVA ya. Oke, untuk ANOVA sama-sama untuk melakukan uji perbedaannya. Tapi kalau ANOVA yang diuji lebih dari 2 kelompok data. Kalau ANOVA yang diuji adalah lebih dari 2 kelompok data ya. Tadi yang uji T sampel tidak berpasangan hanya 2 kelompok data ya. Sedangkan untuk ANOVA dia menguji lebih dari 2 kelompok data, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya ya. ANOVA ada 2 ya, one way ANOVA, kemudian ada two way ANOVA. Sementara kita akan belajar satu dulu ya, one way ANOVA. Nanti kalau pengen lebih memperdalam bolehlah belajar lebih lanjut two way ANOVA. ANOVA satu arah, ANOVA 2 arah. Kegunaannya apa? Tujuan kegunaannya yaitu menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Biasanya digunakan pengujian efektivitas produk, analisis multivarian, dan beberapa analisis yang lain. Asumsinya sama ya, datanya berdistribusi normal. Kemarin kita sudah belajar tentang data berdistribusi normal, yaitu data yang bila kita gambarkan dalam diagram, maka dia mendekati bentuk lonceng terbalik. Ya, misalkan tengah-tengah kan nilai min, nilai rata-ratanya ya. Misalkan datanya diplot dalam sebuah grafik, maka nanti dia mendekati bentuk lonceng kurang lebihnya ya. Nah, ini gambarnya yang kurang sip. Kurang lebihnya begitu ya. Ini asumsinya sama ya, kanan kiri ini bentuknya sama ya. Jadi data berdistribusi normal adalah data yang sebaran datanya mendekati bentuk lonceng yang terbalik ketika kita plot. Sehingga nilai min itu nilainya akan berada di tengah-tengah gitu kan ya. Oh, misalkan distribusi nilai dalam satu kelas, oh rata-ratanya 75. Misalkan di sini ini yang kaki-kakinya sama ya. Oh, di sini mungkin 80, 85, berarti di sini 70, 65 gitu ya. Distribusinya dia mendekati bentuk lonceng terbalik. Sisi sebelah kanan
dengan sisi sebelah kiri dia relatif sama. Kemudian variansi antara kelompok homogen itu satu ini ya, mirip ya. Kemudian data bersifat independen. Ada homogen, ada heterogen. Ya. Homogen itu datanya mirip ya. Oke, kemudian nih rumus untuk perhitungannya, tapi nanti kita akan praktek pakai aplikasi. Ini nanti kurang lebih cara-caranya. Oke, kita akan praktek untuk uji ANOVA. Masih menggunakan data yang ada di Excel. Ya. Datanya menggunakan data ANOVA. Ya. Data ANOVA saya siapkan 3 kelompok data. Ya. 3 kelompok data. Misalkan kelompok data A adalah kelompok data karyawan yang sudah bekerja 0 sampai 10 tahun misalkan. Oh, 0 sampai 10 tahun. Kelompok data B adalah kelompok karyawan yang sudah bekerja 11 sampai 20 tahun. Kelompok C adalah kelompok 0 sampai 10 tahun misalkan. Tadi 11 sampai 20 tahun. Yang kelompok data C misalkan ada kelompok data karyawan sudah bekerja 21 sampai 30 tahun. Misalkan seperti itu ya. Oh, ini adalah kinerjanya. Misalkan, oh, ini adalah kinerja karyawan yang sudah bekerja antara 10 sampai antara 0 sampai 10 tahun. Kelompok B adalah kinerja karyawan yang sudah bekerja 11 sampai 20 tahun. Kelompok C adalah kinerja karyawan yang sudah bekerja 21 sampai 30 tahun. Oke, tadi kita bikin datanya berarti 1 sampai 90 ya. Kita ada 3 kelompok data ya. Oke, tinggal diurus saja ya. Kelompok A, ini kelompok datanya 1 sampai 30 masuk kategori kelompok 1 ya. Masuk kategori kelompok 1. Ini berikutnya masuk kategori kelompok 2 sampai 60. Ini kategori kelompok 3 sampai 90. Oke, tinggal di copy paste ya, diurutkan ke bawah ya. Oke, sini diurutkan berikutnya. Ini berarti 31 sampai 60. Yang berikutnya 61 sampai 90. Oke, ini caranya. Oke, sekarang tinggal copy paste ke SPSS ya. Datanya. Saya akan buka sheet baru ya. Buka sheet baru saja. New data. Yang tadi mau disimpan boleh, tidak disimpan juga tidak apa-apa. New data. Datanya di copy, paste ke new data. Oke, untuk variable view sama ya. Yang atas kita kasih nama G, group. Yang bawah ini adalah K, kinerja. Yang bawah penggaris, yang atas dia nominal. Oke, begini. Oke. Sekarang kita masuk ke ujian ANOVA-nya. Analyze sama, kemudian compare min. Nah, one way ANOVA. One way ANOVA. Grup faktor, di sini faktor namanya, di grup.
Faktornya ini kinerjanya. Oke, tinggal di oke ya. Nah, ini hasilnya. Kalau mau tampilannya lebih banyak, oh ini ada option-optionnya. Kalau deskriptifnya mau ditampilkan atau min plot juga boleh. Tergantung ini ya, kebutuhan. Ya di oke. Nah, ketika di oke dia grup 1, grup 2, grup 3. Karena tadi kita milih min plots. Jadi nilai minnya diplotkan. Grup 1, grup 2, grup 3. Ini juga deskriptifnya juga muncul ya. Oke, di sini ada nilai min. Sama ya, dari tadi kan ada nilai min. Compare. Untuk uji beda yang dibandingkan memang nilai min ya. Nilai rata-rata ya. Sehingga ketika kita analisis selalu muncul nilai minnya. Dalam uji beda yang dibandingkan adalah nilai min atau nilai rata-ratanya. Sehingga yang bisa digunakan hanya untuk skala data minimal interval. Kemudian rasio. Untuk skala data nominal dan ordinal dia tidak bisa untuk dibandingkan dengan uji beda. Oke, untuk kelompok 1 tadi yang karyawan bekerja 0 sampai 10 tahun, oh kinerjanya 73. Untuk kategori 2 karyawan sudah bekerja 21 sampai 30 tahun, oh kinerjanya 81,0. Yang ketiga yang 21 sampai 30, oh kinerjanya 79,2. Ini hanya data ini ya. Data dummy, data buatan, bukan data real. Oke, kemudian yang kita lihat adalah ANOVA. Tetap kita menggunakan nilai alfanya tadi ya, 0,05. Atau ini 5% ya, dalam kurungnya kan 5%. Oke, kita lihat ini nilai signifikansi ya. Boleh pakai nilai F sama dengan nilai T tadi ya, tapi nanti harus dibandingkan dengan nilai F tabel. Nanti kita harus nyari nilai F tabel di tabel F. Makanya saya sering menyarankan pakai nilai signifikansi saja. Karena tinggal dibandingkan dengan nilai cut off-nya ya. Nilai signifikansi berapa dihasilkan? Di sini 0,000. Ternyata dia lebih kecil dari alfa yang nilainya 0,05. Kesimpulannya apa? Terdapat perbedaan min, dalam kurung tadi min kan kinerja ya. Kinerja kelompok A, B, C. Kelompok A ini kelompok 1 ya. B kelompok 2, C kelompok 3. Betul ya? Secara statistik ada perbedaan yang signifikan. Ini signifikan ya. Memang di sini berbeda, tapi harus dipastikan lagi perbedaannya signifikan tidak. Di nilai min ini memang terlihat berbeda ya. Di nilai min ini memang terlihat berbeda. Tapi dalam statistik harus dipastikan bahwa perbedaan yang ada adalah signifikan, berarti, bermakna gitu ya perbedaannya. Bisa berbeda kecil pun berbeda, misalkan 73,56 sama 73,66 atau 73,76 gitu ya, berbeda. Tapi nanti perlu dites lagi, perbedaannya signifikan tidak. Nah, dari hasil uji ANOVA dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara data A, B, dan C ya. Data A, B, dan C. Nah, itu data karyawan yang sudah bekerja tadi 0 sampai 10 tahun. Kemudian data karyawan yang sudah bekerja 0 sampai 10 tahun, kemudian berbeda ternyata dengan data karyawan yang bekerja 11 sampai 20 tahun dan berbeda juga dengan data karyawan yang sudah bekerja 21 sampai 30 tahun ya, berbeda. Ini kesimpulan dari hasil
uji ANOVA. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari hasil uji ANOVA? Monggo. Malam ini kita belajar 3 ini. Pertemuan berikutnya nanti kita belajar kausal, regresi, dan proyeksi. Ya. Atau proyeksi itu peramal. Meramalkan tapi menggunakan data. Bukan meramalkan seperti dukun, tapi meramalkan dengan menggunakan data. Minggu depan waktunya UTS, nanti saya akan berikan arahan bagaimana UTS-nya. Nanti UTS-nya mengumpulkan data sesuai topik yang akan dibahas. Kemarin sudah saya share ya. Saya share lagi topiknya ya. Nanti saya tentukan, nanti kumpulkan data BPS. Cara mengumpulkan datanya seperti apa nanti saya berikan penjelasannya. Ini yang kelas... Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kalau terkait dengan ANOVA itu kan terdiri dari lebih dari 2 data ya, Pak. Betul, betul. Tidak mempertimbangkan dia apakah dipertimbangkan datanya tersebut berhubungan dan tidak berhubungan itu tidak menjadi pengaruh ya, Pak. Asalkan data yang mau kita teliti itu lebih dari 2, betul. itu menggunakan ANOVA. Tapi Betul. misalnya tadi kan contohnya yang awal berdampingan adalah pretest dan posttest, yang kedua adalah betul. terkait dengan apa tadi yang tidak berdampingan, Pak. Tidak ketika nanti kita menggunakan sistem ANOVA ini, apakah kita 3 data ini harus sama-sama berdampingan ataukah ada 3 data, random data, tidak berdampingan, tetap menggunakan ANOVA atau menggunakan yang T berdampingan dan tidak berdampingan tadi, Pak? Untuk ANOVA tidak ada ketentuan dia data yang terkait atau tidak ya. Tadi kan ada pair data berpasangan atau data yang tidak berpasangan ya. Kalau ANOVA itu pokoknya datanya lebih dari 2 kelompok, maka dia bisa menggunakan ANOVA. Tidak ada ketentuan apakah datanya berpasangan atau tidak berpasangan. Bebas datanya. Pokoknya lebih dari 2, maka perbandingannya bisa menggunakan ANOVA. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Teman-teman yang belum bisa praktek, nanti saya share link rekaman pertemuan kita malam hari ini. Saya harapkan nanti bisa praktek ya. Terutama nanti yang menjadi tugasnya ya, saya ini lagi ya. Kapan hari kan sudah saya share lagi di grup ya. Untuk yang teman-teman studi independen nanti saya akan berikan arahan khusus ya. Nah, ini yang kemarin saya berikan ya. Nanti yang korelasi ada. Oh, kemarin sudah masuk sini ya, yang ada Mbak Fula, kemudian ada Mbak Hana Fitriya. Nanti apa yang harus dikorelasikan datanya nanti saya berikan arahan. Untuk tugas UTS-nya nanti hanya mengumpulkan data yang mau diolah. Nanti datanya dari BPS, nanti cara searching datanya seperti apa nanti saya tahu ya di video. Nanti akan saya berikan video khusus untuk menjelaskan bagaimana cara untuk searching datanya. Ya. Nanti tinggal ditabulasikan, dimasukkan ke Excel. Nah, nanti setelah UTS baru kita belajar bersama mengolah data masing-masing yang sudah kita kumpulkan. Kemudian bagaimana cara untuk menganalisisnya. Ini ada Yogi. Nah, pokoknya dilihat ya. Kapan tadi saya sudah memberikan pembagian. Nanti rekan-rekan bisa mengecek sendiri untuk pembagian tugasnya. Oke, saya kira pertemuan malam ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan yang penting harus dipraktekkan supaya lebih menguasai. Ada gambaran tentang manfaat beberapa teknik analisis data yang kita gunakan. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.